Limbuk sering pergi. Katanya, arisan, katanya, mengantar anak les. Katanya ada urusan sebentar. Padahal yang Limbuk antar bukan siapa-siapa. Yang Limbuk bawa pergi adalah nafsunya sendiri. Tubuh Limbuk bukan lagi rumah, bukan lagi ruang. Yang dijaga, tubuh Limbuk berubah menjadi jalan tol, pengkhianatan, terbuka, licin, gelap, siap dilalui oleh siapa saja yang cukup busuk untuk masuk tanpa malu. Dan gembel selalu membuka pintu dengan ranjang kusam, dengan tatapan dingin, dengan ruang pengap yang tidak pernah melahirkan makna. Bukan cinta yang menunggu di sana, hanya tempat gelap bagi tubuh Limbuk yang sudah kalah dari dirinya sendiri. Limbuk datang bukan karena dicintai, bukan karena dicari sebagai seseorang yang berharga. Limbuk datang karena candu pada kehinaan, haus untuk dipakai, direndahkan, dan dihabiskan, lalu pulang, seolah masih layak menyandang nama istri. Tetapi kebusukan itu tidak berhenti. Pada satu nama, ada yang lain. Datang bergantian, masuk dari celah yang sama. Mata mereka serupa, mata pemakai. Bukan mata yang mencari cinta, hanya mata yang mencari tubuh Limbuk untuk menyalurkan kerakusan. Kerakusan. Semakin Limbuk direndahkan, semakin Limbuk merasa hidup, semakin dipakai, semakin Limbuk merasa dipilih. Semakin jatuh, semakin Limbuk lupa siapa dirinya dulu. Limbuk menukar martabat dengan ilusi, menukar rumah dengan kamar-kamar tak bernama. Kabar itu akhirnya menyebar pelan, seperti bau bangkai. Di musim kemarau tidak perlu diumumkan, tidak perlu diteriakan, cukup tercium, cukup merambat. Lalu orang-orang mulai mengerti apa yang selama ini hanya pura-pura tidak mereka lihat pada diri Limbuk. Bisik-bisik lahir dari orang dekat, dari meja makan, dari lingkar tawa yang dulu terasa akrab, dari mulut yang pelan tetapi cukup tajam untuk menyebar ke mana-mana. Mereka tidak sungguh terkejut. Mereka hanya menunggu sampai semua tentang Limbuk cukup telanjang untuk diakui. Dan ketika ditanya pelan, Limbuk tidak menjawab. Limbuk meledak seperti pencuri yang tersorot cahaya, seperti orang bersalah yang tahu dirinya sudah tidak punya tempat untuk bersembunyi. Fitnah, iri, bohong, semuanya dilemparkan oleh Limbuk sebagai penutup panik, padahal kadang yang paling keras membela diri, justru yang paling dulu terbongkar lewat gelagatnya sendiri. Di titik itu, semuanya telanjang. Limbuk bukan korban, bukan orang yang salah jalan sekali, bukan jiwa yang tak sengaja jatuh. Limbuk adalah pintu yang dibuka dari dalam. Limbuk adalah jurang yang dipilih menjadi rumah. Ada yang jatuh karena salah langkah, ada yang jatuh karena ditipu, ada yang jatuh karena terlalu percaya, tetapi ada pula yang jatuh dengan sadar, lalu membentangkan dirinya di dasar kehinaan, seolah itu tempat pulang. Limbuk bukan lagi perempuan yang benar-benar pulang. Limbuk hanya tubuh yang bolak-balik, membawa busuk ke dalam rumah yang masih berdiri. Dan yang paling mengerikan, bukan bahwa Limbuk jatuh, bukan bahwa Limbuk hancur, tetapi bahwa Limbuk tidak lagi ingin naik